Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safihu wa khaliluh. Khairan nabiyyin arsalahu Allah ilal 'alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qa'il fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ma'asyiral muslimin al-hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat di siang yang penuh berkah ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan Allah Ta'ala menganugerahi kita dengan nikmat yang tak disangka datangnya, dan juga diberi solusi dari setiap problem kehidupan yang kita alami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara kenikmatan dan rizki kita menjalani kehidupan di dunia ini adalah kelapangan hati. Dengan kelapangan hati, hidup kita terasa lebih tenang dan tidak risau. Kita akan lebih mudah mensyukuri nikmat sekecil apapun itu. Interaksi sosial kita akan lebih terjaga dan stabil karena kelapangan hati menciptakan ketenangan dalam bersikap. Bahkan kelapangan hati dapat menolong kita di kala kehilangan, sehingga kita tidak berlarut-larut dalam sebuah kesedihan. Selain itu semua, sudah tentu kelapangan hati membuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin membaik. Ma'asyiral muslimin, berkenaan dengan kelapangan hati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 97 sampai 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Mengenai ayat ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam At-Tafsirul Munir menjelaskan bahwa ayat ini turun
Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sempit hatinya sebab perkataan-perkataan buruk yang diucapkan oleh orang-orang musyrik dan juga penghinaan yang mereka lakukan. Allah menghimbau Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak berhenti dari menyebarkan risalah-risalahnya. Kemudian Allah memerintahkan tawakal dan berserah diri kepadanya supaya dapat menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran yang membuat hatinya menjadi sempit. Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih, memuji Allah, bertahmid, banyak melaksanakan sholat, dan bersujud hingga datang ajal menjemput. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari ayat-ayat surah Al-Hijr, setidaknya ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, di mana pelajaran ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita selama di dunia ini. Seringkali kita dihinggapi rasa gelisah, kekhawatiran, dan kerisauan oleh sebab yang beragam. Entah itu pekerjaan, masa depan, kesehatan, bahkan kematian. Sebab itu, manusia butuh sekali kepada sesuatu yang dapat menenangkan hatinya. Sebagai seorang muslim, tentu kembali kepada Allah adalah satu-satunya cara agar hati kita menjadi teduh dan tenang. Ayat-ayat tadi setidaknya memberikan kita 4 cara untuk menanamkan kelapangan dalam hati kita. Yakni yang pertama, memperbanyak bacaan tasbih. Jamaah sekalian, membaca tasbih salah satunya adalah dengan mengucapkan subhanallah, yang mana memiliki arti maha suci Allah. Dengan membaca tasbih, maka ketenangan hati akan datang dan diri akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ganjaran orang yang membaca tasbih, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, an Mus'ab bin Sa'din haddatsani abi qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ay'ajizu ahadukum ay yaksiba kulla yawmin alfin hasanah fas'alahu sa'ilun min julusaihi kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah qala yusabbihu mi'ata tasbihah fayuktabu lahu alfu hasanah ayuhattu anhu alfu khati'ah. Dari Mus'ab bin Sa'ad, ia berkata, bapakku telah menceritakan kepadaku, ia berkata, kita pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, apakah salah satu dari kalian tidak mampu melakukan 1000 kebaikan setiap hari? Lalu salah satu dari sahabat yang duduk bersama beliau bertanya, bagaimana caranya salah satu dari kita melakukan 1000 kebaikan? Beliau bersabda, ia bertasbih 100 kali, maka ditulis untuknya 1000 kebaikan atau dihapus darinya 1000 kesalahan. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang kedua, memperbanyak pujian kepada Allah, yaitu membaca tahmid. Bacaan tahmid yang kita kenal adalah alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz tahmid ini maknanya adalah segala puji bagi Allah. Artinya setiap kenikmatan, keindahan, pujian, sanjungan yang kita dapatkan sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada kemuliaan kecuali Allah yang telah menganugerahinya kepada kita. Sebab itu tidak patut kita menjadi orang yang sombong
Karena apa yang kita peroleh hakikatnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca tahmid seraya menghayati maknanya, maka akan menimbulkan ketenangan dan kelapangan dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, melaksanakan salat. Ma'asyiral muslimin, salat dapat menjadi sarana agar hati kita menjadi tenang. Sebab salat menjadi media bagi kita untuk menyempurnakan kesadaran kita akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita dituntut untuk memanjatkan doa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita hingga ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah 4 amalan yang dapat membuat hati kita menjadi lapang sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr. Semoga dengan mengamalkan 4 hal ini, kerisauan dan kecemasan yang sering menghantui kita dapat hilang dan digantikan dengan ketenangan dan keteduhan yang membuat hidup kita terasa damai. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.